Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wow, Tuhan begitu hebat ya. Anda adalah ciptaan mulia Allah dengan tujuan unik dan kekal. Yang setuju dengan saya katakan amin. Allah adalah ciptaan mulia Allah dengan tujuan yang unik dan kekal. Jadi artinya bahwa bukan suatu kesalahan atau bukan berarti bahwa Anda tidak ada artinya ketika Anda di muka bumi ini, tidak. Itu bukan karena kesalahan Anda lahir, tidak. Tapi pun ataupun Anda tidak berarti ketika Anda lahir, tidak. Anda diinginkan di sini, saudara. Anda diinginkan di sini, Anda dibutuhkan di sini. Anda lahir itu karena kehendak Allah. Amin. Kehendak Allah itu Anda harus hidup. Kehendak Allah Anda harus hidup, Anda harus bernafas untuk memenuhi tujuan-tujuan Allah yang besar di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya punya satu kesaksian, tiba-tiba waktu saya catat khotbah ini, share ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya itu beberapa tahun yang lalu. Waktu saya kos-kosan, saudara, itu saya punya kos-kosan itu ada di Air Salobar kalau tidak salah di depan jalan. Tapi sekarang sudah minimarket. Nah, ada satu ibu, beliau ini hamil anak yang kelima kalau tidak salah. Jadi beliau ini anak yang kelima, jadi anaknya ini ya itu tangga-tangga naik. Nah, ibu ini saudara dikasih oleh Tuhan, beliau meminta tolong saya untuk berdoa karena memang beliau saat itu lagi sementara hamil. Tapi saudara yang yang sedihnya beliau tidak menginginkan bayi ini lahir. Karena itu menambah biaya hidup. Nah memang pada saat itu ibu ini memang benar-benar dia tidak punya uang untuk menafkahi. Bahkan pada saat itu suaminya cuma hanya supir angkot lah. Ini supir angkot yang ada di sini. Jadi saudara beliau datang kepada saya terus beliau katakan begini. Waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan ya saudaraku. Saya masih jemaat biasa. Terus beliau katakan kakak Ana itu di kamar. Kakak Ana bisa berdoa buat saya enggak? Saya bilang, ibu mau berdoa buat apa ibu? Kakak Ana tolong berdoa buat saya untuk menggugurkan kandungan ini. Hello? Ibu bisa bilang satu kali lagi? Kakak Ana bisa, saya meminta tolong berdoa untuk menggugurkan kandungan saya. Aduh ibu saya minta maaf, walaupun saya masih jemaat biasa. Saya minta maaf ya ibu. Yang dikasih oleh Tuhan, kalau ibu menyuruh saya untuk berdoa menggugurkan kandungan ibu, sorry menyori, cari hamba Tuhan yang lain juga, cari pastor yang lain, cari apa lagi, cari uskup yang lain kapal, atau cari gembala sidang yang lain. Kalau saya saat tidak bisa itu berdoa cara seperti apa? Oke, saya bilang ibu silakan keluar dari kamar saya dan saya tidak akan berdoa untuk ibu. Oke, dia keluar dan waktu terus berlalu, saudara, terus berlanjut. Beliau tetap hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Terus tapi dalam beberapa bulan itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, beliau menginginkan memang benar-benar anak ini tidak boleh hidup, tidak boleh. Jadi beliau punya keinginan yang jahat, pikiran yang jahat untuk menggugurkan. Nah, beliau pergi di nenek-nenek yang ada di Mangga 2, bukan Mangga 2, di Batu Gantung, Kampung Ganemo. Jadi beliau minta ramuan-ramuan tradisional, ramuan-ramuan untuk apa? Untuk menggugurkan kandungan beliau. Jadi beliau minta segala macam obat-obatan, ramuan-ramuan tradisional, beliau minta terus sampai saudara bukan saya di situ. Beliau karena kayak sepertinya aduh ini sepertinya dia belum gugur ya. Ini belum jatuh ya, istilahnya seperti begitu. Oke, berikutnya ada lagi cara-cara yang beliau lakukan. Beliau apa? Main volley. Beliau loncat. Saya ikuti terus. Loncat, beliau bikin apa saja, pukul itu apa kandungan, beliau buat apa saja sehingga itu beliau tidak mau melahirkan anak ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa bulan itu, maaf ya, ada percik darah yaitu keluar. Jadi beliau senang, aduh puji Tuhan ini sepertinya anak ini, oh Tuhan saya juga tidak tahu. Anak ini sepertinya sudah mau terlepas. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan karena kebanyakan kita bapak ibu saudara. Jadi saya percaya bapak-bapak ibu-ibu ini sebenarnya calon-calon bapak-bapak ibu-ibu di sini. Nah lanjut cerita, saudara yang dikasih oleh Tuhan selesai itu, aduh baru itu percik darah tapi tidak jatuh. Terus hamil 8 bulan, 9 bulan sudah mau melahirkan. Beliau ketakutan. Kenapa beliau ketakutan saudara? Nanti kalau ini dia lahir pasti ada sesuatu yang terjadi di janin ini, bayi ini.
Jadi beliau takut. Oke, lanjut. Lahir, saudara 9 bulan tak sudah selesai lahir. Beliau datang ke kos. Itu beliau punya kos di sebelah belakang saya di bagian muka. Beliau panggil saya. Tapi sebelum beliau panggil saya sudah seperti kayak ketakutan. Tuhan Yesus tolong ini Jo anak ini bagaimana. Jangan sampai dia cacat atau apapun. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya lari cepat ke belakang saudara, saya lihat tangannya. Saya lihat jari-jarinya, saya lihat kakinya, saya lihat itu hidungnya, saya lihat mulutnya, saya lihat matanya, saya lihat telinganya, saya lihat rambutnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan ciptakan dia sempurna. Tidak ada yang cacat, kaki tangan tidak ada yang cacat, sempurna. Dan saya tahu anak itu dikehendaki Allah untuk hidup, supaya dia menjadi berkat buat orang tuanya. Ditolak memang. Tapi luar biasa, saudara tahu mamanya hitam, tapi anaknya itu putih, matanya cipit seperti waktu itu kakak Anda dulu. Oke, puji Tuhan, karena memang saya ikuti, dia punya proses kehamilan. Nah saudara, itu saya cerita, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wow, keren. Katakan keren, hebat Tuhan, amin. Jadi kalau Tuhan bilang kamu hidup. Itu kehendak Allah bagi Anda. Kalau Tuhan bilang Anda mati, ya mati. Tapi kalau Tuhan Allah bilang Anda hidup, ya Anda hidup. Supaya Anda menggenapi tujuan Allah yang luar biasa dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Diciptakan untuk tujuan mulia. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya suka sekali bahas Yeremia. Saya tahu di 2 minggu kemarin juga saya bahas tentang Yeremia. Saya suka kitab ini saudara, bukan yang lainnya saya tidak suka, tidak. Tapi saya suka ini kitab ini. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan kita diciptakan dalam kekekalan, dalam lingkungan rohani sebelum dunia dijadikan. Jadi seperti tadi saya tiba-tiba kok sama dengan tadi Pastor Ein ngomong tentang sebelum dunia dijadikan itu Yeremia sudah dikuduskan, ya dia sudah ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, itu dari Tuhan Allah. Katakan itu dari Tuhan Allah. Yes. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kita diciptakan dalam kekekalan, dalam lingkungan rohani sebelum dunia dijadikan untuk memiliki tujuan hidup eksklusif. Saudara, Anda itu mahal. Katakan Anda itu mahal. Kenapa Tuhan ciptakan Anda itu eksklusif? Anda bukan sembarangan. Anda bukan orang sembarangan. Yang sebelumnya sudah ada di pikiran Allah. Saya mau rancang Ai sedemikian rupa. Saya mau rancang Pastor Lady sedemikian rupa. Jadi masing-masing dengan caranya masing-masing Allah menciptakan kita. Dan sekali lagi saya katakan Anda itu eksklusif. Amin. Yang sebelumnya sudah ada di pikiran Allah. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Tidak ada. Semua dalam genggamannya Tuhan. Tadi tukang periuk bilang, semua dalam tangannya Tuhan. Apapun yang Allah bentuk terlebih dahulu diselesaikan dalam pikiran supranatural. Dia akan jadi seperti apa? Dia akan seperti apa? Seperti saya katakan tadi, anak ini diciptakan sempurna. Itu juga Anda. Papa mama Anda tidak menginginkan Anda lahir. Tidak, tapi Tuhan inginkan Anda lahir. Kenapa? Supaya Anda bisa menjadi saksi-saksi atau pemberita-pemberita yang luar biasa. Yang tadinya Anda ditolak. Tapi karena Tuhan Allah mengizinkan saya hidup dalam dunia ini. Saya akan menjadi apa? Saya akan menjadi pemberita Injil. Untuk mengabarkan hal-hal yang baik apa yang saya alami. Bahwa kejadian saya dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin.
Firman Tuhan bilang begini, Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Wow, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam, wow. Kamu direkam oleh Allah, di tempat tersembunyi pun dia tahu kamu. Dia rekam kamu, dia perhatikan kamu. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Wow. Mataku melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Wow, keren, katakan keren. Jadi saudara, kita perlu menemukan dan menghidupi tujuan yang Ia miliki bagi kita. Sekali lagi, kita perlu menemukan dan menghidupi tujuan yang Ia miliki bagi kita. Betul, saudara? Jadi yang Allah mau, yang Allah kehendaki bagi setiap kehidupan kita, anak-anak muda, anak-anak penerus, generasi penerus, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, anak panah yang besar, hebat, perkasa. Jadi Tuhan Allah mau supaya kita menggenapi tujuan Allah, yaitu keluar dari kegelapan, kehidupan berdosa menuju hidup dalam terang ilahi, yaitu melakukan kebenaran. Yang percaya katakan amin, keluar dari situ. Supaya Anda akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa untuk orang lain. Kalau saya pernah Tuhan tolong, Anda juga pasti Tuhan tolong. Amin. Itu tujuan Anda hidup. Bukan untuk kepentingan diri Anda sendiri. Bukan untuk kepentingan orang tua Anda dan lain sebagainya. Tapi Anda hidup kepentingan untuk orang lain. Orang lain juga harus diselamatkan, bukan Anda sendiri. Yang percaya katakan amin. Keluar dari kegelapan kehidupan berdosa menuju hidup dalam terang ilahi, yaitu melakukan kebenaran. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa sejak dari semula, saudara, Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Yang percaya dengan saya katakan amin. Betul? Sejak semula Tuhan kasih kita kehendak bebas. Bebas kita mau pilih apa saja. Bebas kita melakukan apa saja. Tapi apa yang terjadi, saudara? Keinginan manusia beda dengan keinginan Allah. Makanya kan waktu Adam dan Hawa di Taman Eden bisa makan apa saja. Tapi ingat, sebenarnya itu warning, itu peringatan. Lakukan yang benar, jauhi yang salah. Tapi itu kehendak bebas manusia. Manusia mau pilih yang jahat atau yang benar, yang baik atau yang tidak baik, itu kehendak bebas manusia. Nah, dari sinilah terletak kesalahan manusia, di mana dibuang di hadapan Allah. Di sinilah terletak kesalahan manusia. Maka mereka lebih suka keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi dari keinginan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan mereka. Yang percaya katakan amin. Kita hilang identitas, kita hilang tujuan, kita hilang potensi-potensi yang besar yang Tuhan kasih buat kita. Hilang semuanya. Karena apa? Manusia jatuh ke dalam dosa. Yang tadinya hidupnya wow, besar, hebat, dahsyat. Lucifer, nah, mau menyamai seperti Allah. Akhirnya karena dosa kesombongan yang dia buat, jatuh ke bumi. Hilang identitas kita, jati diri kita. Tujuan dan potensi yang Tuhan kasih buat kita, ini untuk kamu, ini porsimu, ini untuk Anda, ini buat Anda. Ingat, itu saja. Jangan lewat dari hal itu. Dan ketika dipulihkan kembali hubungan Allah dan manusia lewat anak yang tunggal menggantikan manusia berdosa. Tapi Allah kita besar, Allah kita penuh kasih. Waktu kita bebas memilih, mau pilih dosa, mau pilih kebenaran. Mau pilih dosa, mau pilih kebenaran. Tapi Allah itu penuh kasih. Sehingga dia melihat banyak sekali manusia-manusia yang tidak berakhlak. Banyak sekali manusia-manusia yang penuh dengan apa? Dengan kehidupan yang tidak bermoral, tidak ada etika sopan santun dalam berbicara, dalam apalagi dalam kehidupan. Makanya banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Sudah beta turunkan, beta punya anak yang tunggal juga.
Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul saudara? Betul? Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi sebagai substitusi atau pengganti kita. Yang sebenarnya ya kita manusia berdosa yang memang sebenarnya kita harus ada di tiang kayu salib. Tapi Tuhan Allah menggantikan itu melalui apa? Melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya kita tahu yang buat semua itu hanya Tuhan Allah. Makanya saudara sekarang yang kita hidup ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Katakan kasih karunia Tuhan. Katakan sambil kiri kanan, kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Kamu bernafas karena kasih karunia Tuhan. Kamu bisa memiliki segala sesuatu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatanmu, kemampuanmu, kebiasaanmu. No. Katakan no. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena hasil usahamu. Bukan karena pemberian orang-orang yang selalu ada bersama dengan engkau. Hadiah-hadiah yang mewah. Barang-barang yang apa tuh namanya? Branded ya. Barang-barang yang terpesona melihatnya. Jadi bukan saja laki-laki yang dikatakan terpesona atau wanita terpesona melihat barang-barang yang ada. Bukan karena itu. Tapi ingat, kita hidup, kita bernafas, kita masih ada sampai hari ini. Ingat baik, hanya karena kasih karunia Tuhan. Allah yang dimuliakan, Allah yang ditinggikan dalam hidup kita, bukan kita. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat konteks yang tadi kita baca, tapi saya lebih khususnya kehidupan dari Yeremia. Ya, Yeremia memiliki tujuan Allah dalam hidupnya. Menurut keterangan Alkitab, kalau kita bisa lihat tadi Yeremia 1 ayat yang 6 sampai 7, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Saya tanya konfirmasi dari Tuhan apa yang disampaikan oleh Pastor Ewin, saya juga tidak tahu tiba-tiba dan itu dari Tuhan. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Next, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Amin. Amin. Itu yang Tuhan perintahkan kepada Yeremia. Dia adalah orang atau anak yang masih muda, masih belia. Sepertinya dia seumur dia belasan-belasannya. Sepertinya dia umurnya belasan-belasan, puluhan-puluhan lah umur dari Yeremia. Sangat muda, tapi Tuhan sudah panggil dia. Amin. Jadi kalau Tuhan panggil Anda sebagai hamba Tuhan, kalaupun Anda masih muda, itu panggilan Tuhan Allah. Amin. Jadi Pastor Ain, Pastor Lady, kami sangat membutuhkan hamba-hamba Tuhan di gereja ini, khususnya laki-laki. Oke, puji Tuhan. Jadi siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang disampaikan. Ini bukan firman saya, ini bukan firman manusia, tapi ini firman Tuhan Allah sendiri yang berbicara. Amin. Ya, jadi pasang kuping ini baik-baik. Jadi ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yeremia, dia nabi yang masih belia, masih sangat muda, belum pandai berbicara. Dan pada saat itu, saudara dikasih oleh Tuhan, dia seorang nabi pada 5 pemerintahan raja yang ada di Yehuda. Betul? Betul, tidak pernah baca Alkitab bilang betul. Jadi 5 raja Yehuda yaitu pada masa Raja Yosia, Yoas, Yoyakim dengan Zedekia. 5 dari Raja Yehuda pada saat itu yang memerintah. Waktu Nabi Yeremia diangkat sebagai nabi penyambung lidah Allah sendiri. Pada saat pemerintahan orang-orang hebat pada saat itu. Jadi saudara, Yeremia melakukan tugasnya sebagai nabi. Jadi pada saat itu 5 raja, tetapi saudara tahu yang sangat luar biasa dari 5 raja ini ada 1 raja yang hidupnya benar-benar hidup atau benar-benar berkenan di mata Allah. Yang sangat dikasih oleh Allah dan sangat membuat seperti Yeremia, aduh luar biasa lah raja ini. Puji Tuhan lah, biar ada 5 di Yerusalem, di orang-orang Yehuda yang memimpin mereka pada saat itu. Tapi biarlah 1 saja yang baik lah Tuhan. Oh puji Tuhan, ada yang menolong Yeremia, yaitu Raja Yosia. Ya, dia namanya Raja Yosia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yosia satu-satunya raja yang hidup tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya.
dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi pada waktu pemerintahannya, dia salah satu raja yang membuat pembaharuan besar-besaran. Jadi saudara, waktu di Yerusalem, dia adalah seorang raja yang membuat pembaharuan besar-besaran di Yerusalem. Kota yang besar itu cuman hanya Yosia. Ada beberapa pembaruan, tapi yang saya catat di sini pembaruan yang dibuat oleh Yosia salah satunya di 2 Raja-Raja 23 ayat yang kelima. Ia memberhentikan para imam. Saudara tahu imam? Imam itu bukan gubernur ataupun bukan wali kota, orang-orang pembesar kota. No, katakan no, bukan. Ia memberhentikan para imam. Imam itu adalah hamba-hamba Tuhan yang bertugas di rumah Allah, yang melayani Allah, tapi mereka menyimpang. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, segala macam dewa, dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang dan untuk segenap tentara langit. Saudara, untuk diketahui pengajaran saja buat saudara. Waktu pada zaman dulu, waktu mereka menyembah, mereka punya dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang dan segala macam dewa-dewa. Saudara, saya minta maaf. Itu perempuan-perempuan pada saat itu, pada zaman dulu itu mereka apa? Mereka memuja dewa itu dengan keadaan apa? Maaf kata, itu mereka dalam keadaan telanjang bulat. Saya minta maaf, perkataan ini mungkin melewati overdosis. Jadi saudara, itu benar-benar pada saat itu wanita-wanita itu benar-benar mereka dalam keadaan mereka tidak berpakaian dan mereka menari. Untuk apa? Untuk memuja dewa-dewa, dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang, segala macam Baal-Baal yang ada di tempat itu. Maka Tuhan bilang itu sangat mengerikan, itu sangat menjijikan bagi aku. Katakan wow. Jadi itu pembaruan, dia berani. Saudara, mau jadi pemimpin itu harus berani. Amin. Mau jadi pemimpin di dunia sekuler, boleh angkat tangan? Ayo angkat tangan saja, iman ini, iman. Iya, aduh lama sekali kau. Iman, pemimpin dunia sekuler, coba angkat tangan. Nah, itu akan sudah. Harus bisa buat pembaruan seperti Raja Yosia. Harus berani, katakan harus berani. Harus berani, harus berkata-kata yang benar, harus berani, harus tajam. Ini kan Nabi Yeremia ini kan dia tajam dalam berkata-kata nih. Dia keras, makanya pada saat itu orang paling tidak suka dia. Orang paling benci dia pada zaman itu. Mungkin pada saat ini puji Tuhan kita para pastor melayani, mungkin ini banyak orang. Saudara banyak orang. Tapi waktu pada zaman dulu Nabi Yeremia mungkin cuma 2 orang, apa Pastor Rewin? 2 orang, 3 orang apa yang dengar dia bicara, yang lain sisa pergi. Mereka tidak suka dengar Yeremia berbicara karena dia keras dan tajam. Tajam, terpercaya. Setajam silet. Saudara rileks ya. Nah, itu yang Tuhan sangat-sangat geram dan sangat marah kepada orang-orang Israel pada saat itu, saudara. Makanya itu pembaharuan. Jadi saudara harus berani. Jadi pemimpin identik dengan pembaharuan. Katakan pemimpin identik, terima kasih Tuhan Yesus, dengan pembaharuan. Pemimpin identik dengan berani bertindak. Tidak diam, saudara. Halo, tidak diam. Itu pemimpin yang ece-ece. Itu pemimpin yang gampangan. Tapi Tuhan Allah mau Anda semua ini, pemimpin-pemimpin Anda ini. Apa? Anda pemimpin atau apa? Pemimpin kelas kakap nih, Anda nih. Pemimpin-pemimpin besar, bukan pemimpin kelas teri, bukan pemimpin-pemimpin kerupuk yang waktu diramas langsung lomba, bukan. Tapi Anda pemimpin-pemimpin yang keras, berani berbicara, berani bertindak. Amin. Supaya Anda diberkati oleh Tuhan Allah. Hidup Anda diberkati oleh Tuhan Allah, orang-orang lihat Anda, orang-orang juga diberkati. Itu sudah tujuannya. Amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, masih banyak lagi pembaruan yang dilakukan oleh Yosia pada waktu itu. Karena dia tahu bahwa Allah sangat menentang dan kemarahan Allah kepada orang-orang yang masih percaya kepada hal-hal yang sia-sia. Bagi Allah itu sangat memalukan, sangat menjijikan. Dan Allah menghukum, Allah menentang orang-orang yang tidak percaya kepada masa depan yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi mereka tahu mereka punya masa depan ada di itu. Ramalan-ramalan bintang, rasi-rasi bintang. Ada yang di sini kalau penyembahan berhala dalam Islam modern juga ada.
Waktu dulu mungkin orang menyembah Baal-Baal di kuil-kuil atau di sinagoge seperti itu namanya bangunan gereja yang kalau kita bilang sekarang mereka menyembah Baal di situ, tapi juga ada sekarang penyembahan yang dilakukan secara modern. Betul, Saudara? Ada yang dilakukan pada saat ini. Saya tidak tahu kenapa saya harus katakan penyembahan berhala. Jadi kita mengalir saja ya, Saudara. Ini yang Tuhan sampaikan buat saya. Tetapi pada zaman sekarang penyembahan berhala modern juga bermunculan atau berdatangan. Betul, Saudara? Seperti misalnya ini yang Tuhan kasih buat saya ada 3 saja. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalaupun Tuhan Allah suruh saya ngomong ini, berarti ada di antara kita yang masih percaya atau di tempat ini yang masih percaya namanya ramalan bintang atau ramalan zodiak. Coba angkat tangan yang masih percaya akan hal ini. Sebentar Pastor Ein, Pastor Lady kata mau putuskan. Ada yang masih percaya itu? Tolong. Ada yang masih percaya? Saya percaya pasti ada. Sebentar kita akan putuskan, saudara, ini tidak benar. Ada? Ada, pasti ada. Makanya kenapa Tuhan Allah suruh saya berbicara ini, karena saya tahu ada. Jadi saudara, kita masih percaya ramalan zodiak. Waktu SMP, SMA, itu belum bertobat saudara. Tujuan saya beli itu, majalah, remaja-remaja majalah. Bukan lihat ataupun bukan baca artikel-artikel yang ada dalam majalah itu. Saya buka di tengahnya, apa yang saya lihat? Zodiak. Oh, zodiak ini. Zodiak apa lagi? Virgo, Sagittarius, segala macam zodiak. Saudara, ini penyembahan modern yang sampai hari ini anak-anak muda paling suka akan hal ini. Betulkah Seng atau salah? Ya, jadi dari ramalan zodiak, jadi masih ada sampai hari ini saudara. Saudara lihat, saudara punya profil di situ, cinta, kasmaran, keuangan, karir itu ada di situ semua dan lain-lain. Ya, jadi zodiak kamu apa? Aquarius, lihatlah dia punya asmara, kasmaran, cinta apa? Apalagi zodiak kamu apa? Aries, Taurus, Gemini, Leo, Virgo, Libra. Apalagi? Scorpio, Sagittarius, Capricorn. Nah, atau apa lagi? Mulai lihat cinta atau kasmaran. Lihat dulu, lihat. Sepertinya ini betul deh ini sepertinya betul. Lihat, cinta atau kasmaran. Waktu, lihat. Pada tanggal 23 kan biasa begitu. Percaya karena sesuai dengan tanggal kan. Jadi zodiak sesuai dengan tanggal lahir. Saya lahir tanggal 23 Desember. 23 Desember siapa di sini? Saya lahir tanggal 23 Desember. Zodiak Sagittarius. Cinta atau kasmaran. Kamu memang seseorang yang sangat mempertahankan kemandirian. Tapi tetap saja di dalam hati kecilmu, kamu membutuhkan seseorang yang lebih dari teman. TTM, teman tapi mesra. Waduh, zodiak Sagittarius ini betul. Ya sekarang kita lagi sementara alami itu. Betul kah Seng? Kalau kita salah? Ya karena itu yang saya alami. Sebelum saya bertobat, itu penyembahan berhala modern saudara. Saudara pikir itu betul. Waduh apa yang dicatat ini betul. Waduh saya percaya berjalan dengan akan hal itu. Tidak berdoa lagi. Tidak baca Alkitab lagi. Karena rancangan masa depan itu ada di Alkitab. Tidak baca Alkitab lagi, tidak berdoa lagi. Tidak sate lagi, tahu sate bukan makan sate. Satu dua pribadi bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi seperti itu karena percayakan barang ini. Betul saudara? Apalagi zodiak apa? Virgo. Lihat kasmaran Virgo. Jangan lihat di Google ya. Virgo, cinta, kasmaran. Mungkin peluang menemukan cinta itu kecil. Tapi kamu tetap bisa mengusahakan secara atau segala cara untuk mendapatkan teman spesial yang bisa diajak bicara. Wow. Katakan itu Virgo. Harapan memang menemukan cinta itu kecil. Tapi kamu tetap bisa mengusahakan, itu betul. Segala cara untuk mendapatkan teman spesial yang diajak apa? Bicara. Teman spesial, Bo. Amen. Teman spesial diajak bicara. Aduh, ini betul, ini zodiak ini betul, ramalan ini tentang ini betul. Saudara percaya itu? Saudara itu bohong. Iblis tipu Anda, bukankah firman Tuhan berkata bahwa iblis itu dia seperti malaikat terang.
dia menipu? Bukankah dia adalah bapa dari segala pendusta? Dia bertipu Anda, dia bohongi Anda, tidak seperti itu. Anda punya masa depan bukan di zodiak. Anda punya masa depan dalam tangan Tuhan. Dalam rencana Tuhan yang mulia, dalam rencana Tuhan yang indah. Itu yang Tuhan kasih buat Anda. Amin saudara. Sudah mentuhankan zodiak lebih dari Tuhan Allah. Jadi itu adalah penyembahan modern saudara. Yang sekarang, yang saya lihat itu yang dialami oleh anak-anak muda. Apalagi penyembahan modern. Saudara, tiba-tiba waktu saya tulis ini Tuhan bilang gini, Tuhan ngomong kepada saya. Kamu lihat ada satu aplikasi di HP. Kan biasa di HP itu, maaf saya tidak terlalu tahu tentang aplikasi-aplikasi di HP. Karena memang juga saya sangat jarang dengan Facebook, IG, dan lain sebagainya sangat jarang. Saudara, di HP itu ada kan Facebook. Nah, ada program atau aplikasi Play Store. Betul? Nah di situ saudara bisa mendownload semua. Tuh betul keseng? Kan kita salah. Mendownload semua aplikasi apa saja. Game ada di situ. Apalagi tentang cowok masa depan ada di situ. Tentang cewek masa depan ada di situ. Betul saudara? Dan ini yang lagi sementara saya lihat baru kemarin-kemarin. Saudara mereka lebih percaya apa? Mereka Google atau download tentang masa depan. Oh jadi saya lihat, saya tidak tahu itu siapa. Mereka sudah tahu bahwa waktu di tahun 2025 ada toh. 2025 misalnya, tahun 2025, Ana, kamu menjadi seorang apa? Atau Ana, kamu akan berpasangan dengan laki-laki siapa? Di situ dibilang, laki-laki tajir misalnya. Laki-laki yang punya uang banyak, punya mobil 10, punya motor 5, ini contoh. Cowok itu akan menyayangi kamu, mengasihi kamu apa adanya, contoh. Saudara, waduh, tahun 2025 loh. Jadi Anda pikir bahwa nanti 3 tahun ke depan, ya Anda akan jadi seperti itu. Nanti seorang suami nantinya akan seperti begitu. Seperti apa yang Anda tulis atau aplikasi ini buat. Saya tidak tahu itu aplikasi apa Pastor Ewin, tapi itu ada kan, betul? Itu di HP, jadi orang lebih suka. Oh iya, nanti kita mau lihat dulu. Saudara, ingat baik-baik. Itu juga penyembahan berhala, saya mau katakan. Itu penyembahan berhala modern. Anda tidak lagi percaya Tuhan. Anda tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Anda cuma melibatkan diri Anda dengan aplikasi itu. Betul? Oh iya. 2 tahun ke depan saya akan dinikahi oleh seorang pengusaha ikan teri misalnya. Saudara percaya akan hal itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis setan sudah mendominasi pikiran Anda. Bahwa Anda percaya itu, iya saya percaya itu, saya percaya itu. Oh biasa ini cuma iseng-iseng. Hello, iblis mulai dari iseng-iseng, katakan iseng-iseng. Iblis itu mulai dari kata iseng-iseng, yang tadinya iseng-iseng mulai jadi betul. Kata orang Tenggara, betul. Jadi jangan mau. Jadi kalau stop sudah sampai di sini stop. Jangan lagi buka aplikasi itu. Mengetahui masa depan Anda itu nonsen, tidak betul itu. Itu penyembahan berhala. Amin saudara. Lebih percaya aplikasi itu dari Tuhan Allah yang merancangkan masa depan bagi kita. Satu lagi, bagi saya ini penyembahan berhala. Tuhan buka semuanya saudara. Penyembahan berhala yaitu pencak silat. Seni bela diri tradisional dari Nusantara, betul? Yes. Taekwondo. Laki-laki ada yang di sini masih percaya hal itu? Masih dengan hal itu, areal itu. Jadi saudara pikir itu taekwondo, pencak silat itu bela diri Anda. Jadi tidak perlu lagi Tuhan tolong saya, perlindungan Allah sempurna. Tidak perlu lagi itu saudara. Saudara tahu kalau saudara ikut latihan sampai saudara bisa mengurangi jam-jam ibadah saudara. Cuman hanya latihan. Hanya tekon, pencak silat dan lain sebagainya. Cuman hanya itu saja. Ya, yang Anda buat. Tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saudara, Anda datang seperti formalitas saja. Datang ibadah,
Setiap hari Minggu rutinitas saja menyembah biasa. Karena apa? Roh setan, roh jahat sudah masuk dalam kehidupan Anda. Karena itu pencak silat itu berurusan dengan roh jahat. Ilmu bela diri, tenaga dalam. Masakan orang kalau pukul saya ada berdarah-berdarah di dada tuh, itu heran gue. Saya heran saudara, kok bisa seperti begitu? Itu tidak betul, tidak benar, itu sudah berhubungan dengan roh jahat. Anda di sini seperti begini, Anda harus bertobat, tidak bisa tidak. Ini serius saya bilang. Ini penyembahan berhala saudara. Anda lakukan hal ini, Anda buat hal ini supaya bisa melindungi cewek Anda. Ini tidak benar. Anda lebih mentuhankan waktu-waktu latihan silat, taekwondo dari ibadah Anda kepada Tuhan Allah. Itu tidak benar. Ini sangat menyita waktu ibadah Anda. Ini penyembahan berhala, harus waspada. Waspadalah, waspadalah kata Bang Nabi. Anda ikut barang ini sepertinya untuk jaga diri Anda dari serangan musuh. Sedangkan firman Tuhan bilang sendiri. Bahwa aku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bukankah perlindungan Tuhan sempurna, pagar tembok dari sorga melindungi kita? Hello, Anda ikut barang ini, Anda tidak percaya Allah. Anda tidak percaya Allah, Anda tidak percaya Tuhan. Bahwa sumber perlindungan, karena Anda pikir bahwa, oh iya taekwondo itu kelihatan, pencak silat itu kelihatan. Jadi ngapain saya mau percaya Tuhan Allah lagi? Amin. Ikut pencak silat, seni bela diri tradisional dari Nusantara. Sudah tahu, pencak silat itu dia berhubungan dengan seperti ada sajian-sajian dan sebungkus kita. Yang dipersembahkan, betul enggak? Saudara pergi pencak silat di gunung-gunung tuh. Di gunung-gunung, di tengah laut. Di gunung-gunung, di apa namanya, ya di darat-darat dan lain sebagainya. Saudara tahu, saudara punya guru, coach. Bilang siapa namanya? Arul, contoh saja. Arul, kamu datang kepadaku, baik guru, iya. Kamu harus bawa ayam 1 ekor, betul dah saudara? Ini serius. Bawa ayam 1 ekor, telur 5. Telur 5. Ayam 1 ekor, telur 5. Tujuannya, waktu Anda pergi ke gunung itu, mau pergi pencak silat, mau ketemu dengan guru Anda, bersemedi. Waktu Anda bersemedi, lalu di depan itu ada apa? Ayam. Ayam dengan telur ayam. Gunanya waktu ada ayam dengan telur ayam di situ, seperti ada tenaga baru, kekuatan baru dari ayam dengan telur ayam. Puji Tuhan saudara, Anda bawa ayam yang disuruh oleh guru, ayam dengan telur ayam. Puji Tuhan kalau waktu Anda bersemedi, ayam itu dia tetap di tempat. Tapi kalau tiba-tiba ayam itu saudara punya mulut lalu, langsung bersemedi hilang lenyap. Langsung semuanya buyar. Karena kan berhubungan dengan tenaga dalam, betul enggak saudara? Nanti saudara tanya, saudara punya teman-teman di luar sana. Kalau pencak silat itu bertemu ini lalu melatih ilmu tenaga dalam bela diri itu, apakah mereka harus bawa itu? Jangan sampai ayam itu Tuhan, saudara punya mulut, langsung bangka. Jadi saudara, itu yang Tuhan Allah sampaikan buat kita. Jadi di Mazmur 5 ayat yang ke-12, tidak cukup di situ. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Tidak cukup saudara. Firman Tuhan datang nih kepada kita berulang-ulang. Firman Tuhan terus datang berulang-ulang kepada kita. Tidak cukup sampai di situ. Jadi penyertaan Tuhan Allah, perlindungan Tuhan Allah sempurna bagi kita semua anaknya. Itu salah satu tujuan ilahi yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Jadi saudara, kita bukan menyembah berhala-berhala dari kayu, logam, dan batu pada masa kini. Masalah kita adalah apa yang oleh sebagian orang disebut berhala-berhala hati. Dalam pengertian ini, sebuah berhala dapat berarti apa saja yang sangat kita junjung tinggi, yang cenderung menyerap, yang
yang cenderung menyerap energi emosional dan mental kita atau waktu sumber daya kita. Nah, atau berhala dapat berupa apa saja yang kita dahulukan di atas relasi kita dengan Allah, itu penyembahan berhala. Menguras emosional kita, tenaga kita, menguras waktu kita. Ini taekwondo, dia menguras segala hal. Waktu ibadah kepada Tuhan kurang. Kalau misal tidak ada, pergi mana? Pergi berburu di Gunung Sinai. Tidak ada waktu-waktu ibadah karena dia menyita energi emosional. Itu taekwondo kan energi. Setiap hari itu dia pukul sana pukul sini. Katakan kasihan sekali. Jadi masih banyak penyembahan berhala, tapi Tuhan buka 3 hal itu buat saya. Jadi pada zaman dulu Yosia Raja Yehuda sangat menentang yang namanya penyembahan berhala. Tapi raja-raja yang lain seperti Yoas, Yoyakim dan Sedekia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah. Membunuh orang-orang yang tak bersalah di Yerusalem. Yerusalem penuh dengan darah orang-orang yang tak bersalah. Mereka memberontak, mereka tidak taat, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka melakukan persinahan secara rohani, yaitu menduakan Tuhan Allah. Betul firman Tuhan berkata di Keluaran 20 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan di situ, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Firman Tuhan sudah katakan, ayo kita lakukan. Amin. Bukan saja kita lihat, bukan saja kita dengar, tapi ayo sama-sama kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan supaya hidup kita diberkati. Hidup kita sesuai dengan tujuan Allah dalam dunia ini. Amin. Sekali lagi tadi seperti yang Pastor Ewin katakan, tidak ada kegagalan. Tidak ada kegagalan. Tuhan ciptakan kita, seperti saya katakan tadi, kesaksian anak itu luar biasa loh. Sudah minum obat, segala macam obat. Tapi saudara, waktu dia lahir, saya lihat tangan, saya lihat kuku, saya lihat semuanya sempurna, perfect. Amin. Amin saudara. Mungkin Anda dilahirkan juga seperti itu. Sehingga sampai hari ini Anda geram, Anda emosional, Anda marah sama orang tua Anda. Anda tidak mau lepaskan pengampunan. Dan sampai hari ini Anda seperti kayak ditolak. Dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara Anda yang lain. Seperti dia lebih bisa, dia lebih dari saya. Dia lebih pintar dari kamu, kamu itu bodoh dan lain sebagainya. Loh. Anda ciptaan Allah yang mulia, diciptakan unik. Dan tujuan Anda di dalam dunia ini itu kekal. Bukan untuk sekarang ini, tapi nanti. Kita memerintah bersama-sama dengan Allah dalam kerajaannya. Kita diciptakan untuk tujuan mulia. Tuhan, hidup kita bukan terletak, tujuan hidup kita tidak terletak pada ramalan bintang, ramalan zodiak, aplikasi yang mengetahui masa yang akan datang, taekwondo dan lain sebagainya. Tapi tujuan hidup kita terletak di dalam firman Tuhan. Katakan, tujuan hidup kita terletak di dalam firman Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu harapan masa depan. Ketika Anda klaim firman Tuhan. Kata-kata profetik sesuai dengan firman Tuhan. Ucapkan terus. Ucapkan firman Tuhan setiap hari. Ucapkan terus firman Tuhan. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Engkau malah dikasih kelebihan dari Tuhan. Ucapkan terus. Tuhan akan memberkati engkau menjadi kepala bukan ekor. Ucapkan terus. Karena itu firman Tuhan. Percaya ini. Karena tujuanmu terletak di dalam firman Tuhan. Bukan di dalam tangan manusia. Atau ramalan zodiak dan lain sebagainya. No. Saudara, beberapa pengertian tentang tujuan. Saya catat di sini. Yaitu langkah pertama menuju kesuksesan dan tujuan juga merupakan kunci menuju ke dalam sebuah kesuksesan. Sukses bukan saudara punya segala sesuatu yang banyak, yang indah-indah, yang mewah-mewah. Tapi sukses di sini Anda melakukan kehendak Allah, baru dikatakan sukses. Anda menjauhi segala hal-hal yang namanya dosa, kejijikan di hadapan Allah.
hidup dalam dosa, kejahatan, bohong, penipu dan lain sebagainya, masih simpan saja sakit hati, kepahitan, luka-luka kepada orang-orang di sekitar Anda, masih hidup iri hati, cemburu, orang itu dia berhasil, masih hidup seperti itu. Halo. Sukses di sini yang dikatakan melakukan kehendak Allah. Bukan sukses Anda dipromosikan, bukan sukses Anda diangkat di level yang lebih tinggi. No, bukan itu yang Tuhan mau. Yang kedua, kunci untuk memutuskan atau merencanakan apa yang harus dilakukan. Saudara harus punya tujuan. Bukan saudara hidup, habis itu saudara sekolah. SD, SMP, SMA, kuliah, menikah. Sudah selesai tujuan hidup seperti itu. Lalu tidak kerja. Saudara harus kerja dulu. Seperti Mama Gembala katakan, harus punya rumah dulu. Punya rumah, uang banyak, baru bisa. You married me? Itu sudah. Baru bisa menikah dengan apa? Pilihan Tuhan dalam kehidupan Anda. Kok aminnya kecil? Itu dia yang Tuhan mau. Jadi saudara harus ada planning mulai dari sekarang, amin. Jadi itu harus punya tujuan, harus ada rencana, memutuskan mulai hari ini. Jadi kumpul-kumpul uang untuk menikah. Ya. Jadi harus seperti begitu. Tujuan untuk pacaran satu-satu saja. Jangan ambur cinta keliling. Firman Tuhan bilang orang yang mendua tidak akan tenang dalam hidupnya. Satu saja cukup, katakan satu saja cukup. Sambil berdoa kepada Tuhan. Bisa lihat kiri kanan, tapi di hati satu saja. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah mungkin seperti itu. Jadi harus ada apa? Ada perencanaan. Terus tujuan juga sebagai misi organisasi pada masa depan. Misi artinya pelayanan-pelayanan yang nantinya Tuhan akan kasih kepada kita. Tujuannya seperti itu. Jadi bukan saya di gereja lokal, tapi tujuan kita keluar untuk jadi misionaris di Afghanistan, di Pakistan. Ya betul saya bilang. Di Rusia, di Ukraina. Ya, sampai di pelosok bumi, di tanah air. Ya Tuhan akan merencanakan misinya dalam kehidupan kita. Amin. Kan tujuannya seperti begitu. Bukan saja kita yang bertobat selesai cukup, tapi orang-orang juga harus mengalami pertobatan yang kita alami. Yang percaya katakan amin. Tujuan bermakna sebagai arah atau haluan yang dituju maksud dan tuntutan. Jadi saudara, pengertian tujuan hidup orang Kristen yang sebenarnya adalah melakukan kehendak Tuhan Allah. Amin. Melakukan kehendak Tuhan Allah dalam hal ini memuliakan Allah. Semuanya berorientasi, semuanya berorientasi kepada Allah. Ketika saya dipromosikan, ketika saya menikmati pelayanan-pelayanan yang akbar, semua hanya untuk kemuliaan bagi Allah. Berorientasi hanya kepada Allah. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan atau perbuatan harus dilakukan dengan konsep memuliakan Allah. Menjadi seperti Allah. Yang pertama melakukan kehendak Allah, yang kedua menjadi seperti Allah. Catat itu baik-baik. Melakukan kehendak Allah. Dalam hal ini memuliakan Allah, menjadi seperti Allah, artinya karakter Allah yang muncul. Karakter-karakter yang bobrok, karakter-karakter masa lalu itu hilang akan sudah, tidak boleh ada lagi. Yang sekarang itu kita menjadi seperti Allah, karakter Allah yang muncul. Sifat-sifat baik yang diwarisi oleh Allah itu muncul. Kita penuh dengan kasih, kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan kedamaian. Kita penuh dengan ketenteraman, kita tenang, kita jadi orang yang sabar. Menjadi seperti Allah dong. Apa yang Allah mau? Kita orangnya baik, lemah lembut, menguasai diri kita. Yang berikut, berpikir seperti Allah. Berpikir seperti Allah berarti kita berpikir, artinya hal-hal positif itu ada di pikiran. Jangan simpan hal-hal jahat. Orang lain punya kehidupan jahat, jika kamu punya pikiran. Bicara orang buruk-buruk saban hari, setiap hari. Jangan saudara, tidak boleh seperti itu, stop sudah. Tuhan Allah merencanakan Anda itu mulia, unik, dan hebat. Tidak boleh bicara, saudara punya teman-teman di samping kiri kanan. Ngoceh di sana, cemooh sana sini, tidak boleh. Katakan tidak boleh. Karena dia itu berharga, dia itu unik, dia itu mulia. Sama seperti Anda. Belum tentu Anda itu benar. Anda bicara dengan dia sama seperti dia. Betul? Anda bicara orang negatif, bicara orang takar ruang dan lain sebagainya. Anda sama dengan dia. Suka bicara orang, katakan suka bicara orang.
Jangan suka bicara orang. Berpikir seperti Allah, mengisi pikiran dengan firman Allah. Pikiran-pikiran jernih dan positif yang harus direkam di otak. Pikiran-pikiran jernih, rekam setiap hari. Wah, Mama Gembala bilang apa ya? Nubuatan apa? Rekam. Kata-kata yang apa? Jernih, kata-kata positif, rekam terus. Bos saya bilang apa? Rekam. Hal-hal yang baik, rekam terus. Jangan biarkan hal negatif itu menguasai pikiran kita. Nanti kita menjadi orang yang tidak berdaya. Ujung-ujungnya sudah beta mati sudah. Sama saja. Dia seperti begini terus. Beta coba untuk tanya dia. Tapi sama saja dia mau akui beta. Tidak mau jadikan beta sebagai dia punya pacar misalnya. Beta coba lagi, gagal terus. Kalau coba gagal, janganlah sudah. Itu dari Tuhan untuk Anda. Sampai sudah, sing usah lain, tinggal saja. Dia milik orang lain. Jangan Anda jaga orang pun jodoh. Ya, jadi memuliakan Allah, menjadi seperti Allah, berpikir seperti Allah, apalagi bertindak seperti Allah, bertindak. Amin. Praktis atau penerapan. Lakukan hal-hal kebenaran. Jadi kalau Tuhan Allah bilang jangan membenci seseorang atau jangan hidup dalam berdosa, ya lakukan seperti begitu. Kalau Tuhan Allah bilang berbelas kasihanlah kepada orang, berbagi kepada sesama, suka berdoalah, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Mari mengampuni, bersemangat, rendah hati, sabar. Itu yang Tuhan mau, praktis kan. Penerapannya itu susahnya di mana? Enggak susah kok. Amin saudara. Yeremia diciptakan untuk tujuan mulia. Musa diciptakan juga untuk tujuan mulia, melakukan kehendak Allah. Musa adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan Allah untuk membebaskan dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan. Karena dari semula Allah sudah mengenal Musa dan menetapkan dia menjadi pemimpin. Betul, amin. Yes. Makanya Anda dalam tujuan Allah yang mulia yang besar, Anda akan jadi pemimpin. Anda sudah jadi pemimpin. Itu tujuan Allah dalam kehidupan Anda. Abraham diciptakan untuk tujuan mulia, Bapa segala bangsa. Ia dikenal sebagai orang yang sangat beriman dan mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah saat menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran. Itu kesetiaan, ketaatan dari Abraham. Itu sangat luar biasa saudara. Sama juga dalam halnya Nuh. Tujuan Tuhan dalam kehidupan Nuh itu sangat mulia. Tuhan Allah menetapkan Nuh sebagai orang yang berhasil dalam pengerjaannya, yaitu bahtera. Berhasil kan apa yang dibuat oleh Nuh? Berhasil. Dan Tuhan Allah menyelamatkan dia dari peristiwa air bah yang cukup dahsyat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan buat kita, saya dan Anda bukan kebetulan ada di muka bumi ini. Amin. Kita diciptakan untuk tujuan mulia. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah saudara. Kejadian 26 ayatnya yang pertama, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang artinya adalah bahwa kita seharusnya juga mewarisi sifat-sifat atau karakter ilahi. Wow, keren. Segambar dan serupa dengan Tuhan juga berarti bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menjalani hidupnya. Diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menolak hal-hal yang daging, hal-hal duniawi. Tidak untuk dosa dan dia untuk kebenaran firman Allah. Betul? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang Tuhan mau. Anda diberikan kuasa khusus langsung daripada Tuhan Allah, dipilih khusus oleh Tuhan Allah. Untuk apa? Berkuasa. Berkuasa atas apa? Hal-hal yang ada di dunia ini. Anda berkuasa atas ular. Betul? Jadi jangan takut dengan ular. Anda berkuasa atas apalagi ayam. Jangan takut kepada ayam. Anda berkuasa atas apa saja. Anda berkuasa atas manusia-manusia jahat. Jangan takut. Yang menyertai Anda itu bukan manusia. Tapi yang menyertai Anda itu Tuhan Allah semesta alam yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah saudara, itu
Itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, yang kita lakukan. Kita akan masuk Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, sudah hampir habis. Berbicara tentang tukang periuk dan bencana tanah liat. Jadi saudara, kalau kita lihat Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yeremia diperintahkan oleh Allah langsung. Kenapa sih Allah tidak berfirman pada saat itu atau bicara pada saat itu kepada Yeremia, harus pergi di tukang periuk itu. Harus lihat dia punya cara pengerjaan, harus bisa nganga apa yang dibuat oleh tukang periuk itu. Menjadi bencana tanah liat yang sempurna, yang baik. Kenapa sih Tuhan? Kenapa Tuhan harus suruh dia untuk pergi, saudara? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman dahulu, saya cerita sedikit, Allah memakai alat peraga untuk menyampaikan maksud atau tujuan kepada para nabi. Alat peraga, tujuannya orang-orang kudus, tujuannya supaya orang itu bisa mengerti. Makanya kalau di perjanjian baru dikatakan perumpamaan, betul? Perumpamaan tentang benih, betul? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Pakai kata perumpamaan supaya orang-orang pada zaman itu bisa mengerti, memahami tujuan atau Allah maksudkan seperti apa. Jadi pada saat itu dipakai alat peraga untuk menyampaikan maksud atau tujuan kepada para nabi, orang-orang kudus. Supaya mereka mengerti, sekedar pengetahuan saja. Di kitab Yeremia ada 9 peristiwa atau kejadian yang terjadi. Allah selalu memakai alat peraga, entah itu kota, binatang, benda. Supaya mempermudah Yeremia dalam bertindak atau berkata-kata sesuai dengan firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Jadi dalam hal ini tukang periuk dan bencana tanah liat. Maaf, bukan lihat. Dalam hal ini tukang periuk dan bencana tanah liat. Tukang periuk orang yang ahli, betul? Dalam pembuatan bencana. Tanah liat dibentuk sesuai dengan keinginan. Jadi dia ahli kan, jadi dia buat sesuka dia punya hati. Kalau misalnya bencana itu dia miring sedikit, miring kanan, miring kiri. Atau tanah liat itu sepertinya, kayaknya dia kurang rata. Dia sepertinya tinggi sedikit dan sebagainya. Tukang periuk yang ahli itu dia buat sesempurna mungkin, sebagus mungkin supaya hasilnya itu sangat memuaskan. Katakan memuaskan. Katakan memuaskan, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dicintai oleh Tuhan. Jadi Yeremia 18 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, maafkan saya. Yeremia 18 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 berbicara kepada kita secara spesifik. Ini yang Tuhan kasih buat saya. Yeremia disuruh pergi, lihat itu tukang periuk buat apa? Saya baca ulang, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana tanah liat menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tujuan Yeremia datang ke tukang periuk ini di tempat perkara kejadian TPK, yaitu yang pertama, Lihat hidupmu yang hancur belur, hidupmu yang rusak. Lihat hidup saya benar-benar buruk. Hidup saya tidak punya harapan katamu. Saya tidak punya masa depan lagi. Hidup saya benar-benar sangat menjengkelkan. Kehidupan saya benar-benar jahat. Tuhan tidak bisa lagi diampuni. Saya sudah melakukan semua kejahatan, narkoba, minum-minuman keras, seks bebas, dosa, berzina, cabul. Saya pempong, saya penipu. Saya benar-benar melakukan hal-hal yang jijik, kotor di hadapan Tuhan. Lihat, saya tidak bisa lagi diampuni Tuhan. Saya tidak bisa lagi diampuni Tuhan, saya kotor, saya najis, saya zina, saya tidak bisa lagi diampuni. Siapa bilang? Katakan siapa bilang? Kita akan lihat firman Tuhan di Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosa memerah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Makanya Allah bilang kepada Yeremia, lihat, pergi di sana, lihat pengerjaan tukang periuk. Dia mengerjakan segala sesuatu itu indah, bejana, kalaupun miring-miring, bengkok-bengkok, dia akan luruskan bencana itu. Seperti kita manusia, saudara. Makanya saya bilang tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Semua dirancang Tuhan itu sempurna. Jadi
Sepuruk-puruk apapun kita, kalaupun dalam kandungan ibu kita ditolak, kita benar-benar tidak disukai dan lain sebagainya. Lihat, aku akan menjadikan kamu itu sempurna. Engkau lahir sempurna. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Supaya ketika Yeremia lihat, Yeremia bisa sampaikan kepada siapa? Bangsa Israel. Hei, walaupun engkau menjadi Allah, engkau sangat berdosa terhadap aku. Tapi lihat, kamu di tanganku. Kamu ku kasihi. Kamu ku cintai. Seperti Pastor Lili punya khotbah kemarin. Kamu milikku. Bilang kepada orang Israel, Yeremia bilang seperti itu. Supaya mereka lihat kasihku begitu besar, kasihku begitu luar biasa. Wah Tuhan. Jadi saudara tahu, saudara punya kehidupan sudah bebas dari segala hal. Saudara harus jadi saksi di luar. Amin. Harus jadi saksi di luar sana tuh. Yang tadinya Anda mungkin belok, serong. Aduh Tuhan, kita punya hidup sudah sampai di sini sudah Tuhan. Kita sempung arti lah Tuhan. Sudah sampai sudah Tuhan. Sudah segala macam dosa yang kita buat. Hello. Tuhan akan membentuk engkau seperti bencana tanah liat. Dia miring, Tuhan akan bentuk lagi kembali. Bengkok dia bentuk lagi kembali. Supaya Anda menjadi apa? Sempurna. Anda menjadi sesuatu yang mulia di tangannya. Amin. Kamu di tanganku. Kamu kepunyaanku, kamu milikku, kamu segala-galanya untuk aku. Apa yang harus ditakutkan? Itu yang Tuhan mengomong kepada kita di balik Yeremia ini. Yeremia 18 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Tukang periuk itu Allah. Dia bentuk kita. Seperti apa yang Tuhan mau. Tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan akan membetulkan kembali. Bilang kepada orang Israel, tinggal memang puing-puing. Tapi ingat aku Tuhan Allah akan membangun kembali. Aku akan memberkati kembali. Yang puing-puing itu aku akan menerima engkau kembali. Aku akan apa? Aku akan memberkati engkau kembali. Aku akan menolong engkau kembali. Membetulkan engkau. Sanggup menjadikan engkau menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu hal yang pertama yang kita lihat dari Yeremia 18 ayat yang keempat sampai ayat yang 6. Yang kedua saya lihat di sini, proses itu sakit saudara. Pemimpin-pemimpin Anda bicara buat Anda, sudah akhiri hubungan ini. Anda tidak pantas dengan dia. Dia gelap, Anda itu terang. Akhiri sudah, aduh sakit Tuhan. Saya sangat cinta dia. Bet cinta dia lebih. Kita sangat sayang dia Tuhan, sudah 50 tahun saya dengan dia. Sakit saudara, karena itu kata pemimpin, itu proses loh. Taat saja, karena di balik ketaatan ada berkat Tuhan Allah yang besar menanti engkau. Amin. Kata-kata pemimpin mungkin sakit kepada engkau dengar itu sakit. Tapi itu baik bagi kehidupan rohanimu. Itu baik bagi engkau secara pribadi. Itu baik bagimu. Bagi kehidupan rohanimu. Supaya engkau menjadi orang yang apa? Dewasa dalam Tuhan. Proses itu sakit saudara. Jadi proses perkembangan kemajuan sebuah fenomena alam yang ditandai dengan perubahan yang mengarah pada hasil. Jadi kita diproses, proses itu membuat kita tujuannya berubah. Itu sudah. Proses itu membuat kita berubah. Kalau saat ini Anda diproses, saya percaya tujuan mulia, tujuan ilahi buat Anda untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Melakukan kehendak Allah, memuliakan Allah, berpikir seperti Allah berpikir, bertindak seperti Allah bertindak. Melakukan hal-hal yang di dalam jalurnya Allah, itu yang Tuhan kehendaki. Tujuan Allah bagimu itu saudara, lakukan kehendak Allah, memuliakan Allah. Bertindak seperti Allah, berpikir seperti Allah. Melakukan hal-hal yang Allah sukai, itu yang Allah mau dalam kehidupan engkau. Maka saudara pergi, jauhi dosa. No, tidak boleh lakukan hal-hal itu lagi. Go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan ada di tempat itu.
Karena ketika engkau ada di tempat itu, engkau akan jatuh, jatuh, dan jatuh. Tapi Tuhan Allah akan mengangkat engkau, menjadikan engkau bencana tanah liat yang akan diukir begitu indah. Karena engkau adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya proses itu sangat sakit. Kalau Anda diproses saudara, Anda dituntut harus ada perubahan dalam diri Anda. Batin Anda di dalam itu harus ada perubahan. Biarkan proses itu terus berjalan. Proses bukan karena kesalahan Anda itu beda. Tapi ini proses benar-benar dari Tuhan Allah. Melatih Anda yang tidak pernah emosi. Tapi proses itu membuat Anda supaya semakin hari yang tadi Anda emosi, tidak emosi lagi. Anda ada dalam lingkungan yang membuat Anda berdosa, minum mabuk, sumpah serapah, merokok, masih menokok Anda. Aduh sakit, saya masih merokok, saya tidak bisa kalau tidak merokok. Saudara, saat ini Tuhan bilang proses itu sakit. Proses menuju yang namanya perubahan hidup. Harus sakit, supaya engkau melihat tujuan Allah yang mulia terekam dalam hidupmu. Dan engkau adalah orang-orang hebat, diciptakan dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, semua kita bangkit berdiri. Satu kata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Proses pembentukan itu sakit saudara. Tapi ingat, proses itu membuat engkau naik, naik, dan naik. Proses itu membuat engkau progresif. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak pernah gagal itu memang hebat. Tetapi mampu bangkit secepatnya dari kegagalan itu jauh lebih hebat. Itu yang Tuhan mau buat kita. Kamu diciptakan dengan tujuan yang mulia di hadapan Allah. Kamu diciptakan untuk menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Yes. Keluar dari kehidupan berdosa. Keluar dari hal itu saudara. Dan mari memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan saudara siap menikmati berkat Ishak, Abraham, dan Israel. Kamu akan menikmati berkat masa depan. Berkat keunggulan, berkat keturunan, berkat finansial. Areal pelayananmu, areal pekerjaanmu diperluas oleh Tuhan Allah. Ini berbicara tentang kapasitas. Tujuan Allah menciptakan Anda supaya keluar dari kehidupan berdosa. Melakukan kehendak Allah, saya katakan tadi. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sehingga engkau menikmati berkat Ishak, Abraham, dan Israel. Itu menjadi bagianmu. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Allah tidak akan pernah melepaskan engkau dari genggamannya. Siap terima berkat dari Tuhan Allah. Itu bagimu saudara, itu bagimu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Berkat-berkat dari sorga siap diturunkan kepada